Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahratul Muna, bertindak sebagai moderator dalam pembahasan materi kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Sukma Dian Aina Diva dan Salwa Rusdina. Kami dari kelompok 1, kelas 1B Akuntansi Syariah akan menjelaskan mengenai pengertian bisnis dan ruang lingkupnya untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Desi Trisnawati. A. Pengertian bisnis. Bisnis artinya sibuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian lain, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai ruang lingkup bisnis. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup bisnis terbagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama, monopsoni, keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Yang kedua, monopoli, suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, oligopoli, suatu bentuk pasar di mana penawaran sejenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang keempat, oligopsoni, suatu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. 2. Tujuan bisnis. Ketika seseorang atau perusahaan berbisnis, maka mereka memiliki tujuan dari bisnis yang hendak mereka jalankan. Secara utama, tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa tujuan bisnis, yaitu 1. Keuntungan, artinya berbisnis untuk memperoleh laba. Yang kedua, pertumbuhan, artinya berbisnis untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, berkesinambungan, artinya berbisnis dengan tujuan kontinu. Yang keempat, stabilitas, artinya berbisnis untuk kestabilan keuangan. Yang kelima, pelayanan umum, artinya berbisnis untuk membuka pelayanan umum atau jasa. Yang keenam, sejahtera, artinya berbisnis untuk kesejahteraan. Yang ketiga, sistem bisnis. Sistem ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sistem perekonomian, merupakan pengalokasian sumber daya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, perekonomian terencana, memiliki konsep komunisme dan sosialisme. Yang kedua, perekonomian pasar, memiliki konsep kapitalisme dan liberalisme. Kemudian yang terakhir, perekonomian pasar campuran, yaitu memiliki konsep gabungan sistem perekonomian terencana dan sistem perekonomian pasar. Kemudian yang kedua, sistem pasar atau tempat terjadinya transaksi. Dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, menurut bentuk kegiatannya ada 2, yaitu pasar nyata, contohnya pasar tradisional, dan pasar abstrak, contohnya pasar saham. Kemudian yang kedua, menurut cara transaksinya juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang keempat, kesempatan bisnis. Pertama, penuhi kebutuhan konsumen dengan cara membuka usaha jasa di sekitar lingkungan rumah kita. Yang kedua, jual keunikan, memanfaatkan bakat kreatif dan inovatif dengan memproduksi sesuatu yang unik. Yang ketiga, beri fasilitas tambahan agar konsumen merasa diberikan servis dengan baik. Yang keempat, jadi agen, membuka agen atau biro yang menyediakan jasa atau layanan yang spesifik. Yang kelima, buka kantor, merintis usaha sendiri dengan latar belakang profesi yang bersangkutan. Yang keenam, jalankan direct selling dan multi-level marketing, modalnya murah meriah, namun sudah didukung produk yang bagus. Yang terakhir, usaha waralaba, dengan modal yang cukup besar, usaha yang sudah memiliki tempat di konsumen, dengan cara membeli waralaba bisa jadi pilihan.
Nomor 5, unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi, yaitu terdiri dari 6 unsur. Yang pertama ada manusia atau man sebagai pengendali aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Yang kedua modal atau money, yaitu sebagai jalan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Yang ketiga material sebagai peralatan untuk membangun aktivitas ekonomi. Faktor pendukung dalam aktivitas ekonomi meliputi bahan baku. Yang keempat yaitu metode sebagai langkah yang dipakai dalam suatu aktivitas ekonomi. Ide yang ditujukan untuk mengorganisir dan mengkoordinir. Yang kelima ada manajerial sebagai langkah pengolahan. Yang keenam mesin atau peralatan, yaitu alat pembantu untuk proses suatu aktivitas ekonomi. 6. Hakikatnya bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Seorang pembisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik hingga masyarakat menjadi puas dan senang. 7. Mengapa belajar bisnis? Tentu saja bisnis perlu dipelajari, karena peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan atau badan dapat memenuhi setiap kebutuhan dari konsumen yang beraneka ragam dan kemudian konsumen merasa terpuaskan. Setiap pembisnis hendaknya berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumennya. Selain itu, pengaruh bisnis juga bisa dijadikan sebagai pekerjaan dan keinginan untuk memiliki dan untuk menjelaskan kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.